Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di Sekolah Minggu Asuhan. Apa kabarnya Kinan, Felicia, Joy dan Jonathan? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Nah anak-anak, saatnya kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Kali ini doa pembukaan akan dipimpin oleh Kinan. Yuk sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Kinan silakan pimpin doa. Tuhan Yesus dekati enam dan teman-teman masuk ke minggu kati juga semua ibu guru. Makasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kinan sudah mau pimpin doa. Anak-anak, sekarang kita bersatu hati, kita akan memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-11. Judulnya adalah ibadah yang dikehendaki Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Salomo adalah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Ibunya bernama Batsheba binti Eliam. Dalam cerita Alkitab, Salomo sebagai raja yang bijaksana dan penuh hikmat. Kebijaksanaan dan hikmat itu diperolehnya karena anugerah Tuhan. Sehingga Salomo dapat menulis kitab Amsal. Ketika itu Salomo sangat mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Allah senang kepada Salomo dan karena itu
Pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan padamu?" Mendengar itu, Salomo menjawab, "Tuhan Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana mestinya aku memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Lalu Tuhan senang dengan apa yang diminta oleh Salomo. "Maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup." Tuhan berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, dan aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Wah, luar biasa ya anak-anak, apa yang dianugerahkan Tuhan buat Raja Salomo, yaitu diberikan hikmat, kebijaksanaan, kekayaan juga kemuliaan. Jadi Raja Salomo ini karena diberikan anugerah hikmat kebijaksanaan sehingga ia dapat memecahkan segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh kerajaan. Tapi kira-kira apakah Raja Salomo tetap bertahan dengan imannya kepada Tuhan? Nah, ternyata tidak ya anak-anak. Raja Salomo imannya tidak bertahan ya. Jadi setelah Salomo menjadi raja selama bertahun-tahun, dia lupa untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam hatinya. Saat Raja Salomo lupa akan Tuhan, Raja Salomo lebih mengutamakan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Dan Raja Salomo pun dihukum oleh Tuhan karena dia sudah lupa harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Kehendak Tuhan kepada Raja Salomo sama seperti kehendak Tuhan kepada kita. Tuhan ingin kita menyembah hanya kepada Tuhan saja. Setelah beberapa tahun berlalu, Raja Salomo menjadi tua. Ia kembali menyadari bahwa Tuhan harus menjadi yang terutama di dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita. Tuhan adalah yang nomor satu. Hanya Tuhan yang layak mendapatkan seluruh hati kita. Kita akan menjadi berdosa jika kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Namun Tuhan sangat mengasihi kita. Maka jika kita salah memilih jalan, kita harus segera ingat dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah anak-anak, itu adalah cerita Alkitab tentang Raja Salomo yang diberikan anugerah Tuhan, yaitu hikmat kebijaksanaan. Nah, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Yuk, kita sama-sama membaca ayat hafalannya. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2a. Sekali lagi ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2a. Nah anak-anak, jangan lupa ya, tugas sekolah minggunya dikerjakan dan dikumpulkan ke grup sekolah minggu kita. Nah anak-anak, demikian pelajaran sekolah minggu kita minggu ini. Yuk sekarang kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kesempatan sekolah minggu yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya cerita tentang Salomo dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, agar kami lebih setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami tahu bagaimana kehendak Tuhan yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan, Kau mau memberkati semua anak-anak yang hadir pada saat ini, agar kiranya terus pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.